Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aryati Saputra, NIM saya ASPS 2022-14366, kelas bimbingan karir D2 IPAGI. Di sini saya akan menjelaskan dari proses saya menggunakan data diabetes. Langkah pertama yaitu mengimport data dari Google Drive, kita sambungkan atau konekkan ke Colab. Langkah kedua yaitu import library. Di sini ada import pandas yaitu untuk meload datanya dari Google Drive tadi atau dari mana mas import import NumPy itu untuk visualisasi numerik, sedangkan import Matplotlib dan Zboard itu untuk visualisasi data, sedangkan ada from scratch model selection itu untuk data training dan data testing, from scratch processing untuk mengimport data processing, sedangkan from scratch metric untuk klasifikasi data dan menampilkan confusion metric. Langkah pertama yaitu load data. Di sini adalah data dari Google Drive, link atau Google Drive dimasukkan dari sini dan nanti akan ditampilkan menggunakan PDF yaitu untuk menampilkan data yaitu ada 9 kolom dan 5 baris pertama. Di sini ada pragmatis, glukosa, blood pressure, skin tension, insulin, BMI, diabetes, body function, umur, dan hasil. Satu, satu itu ada yang terkena diabetes, sedangkan 0 itu yang tidak terkena diabetes. Maka kedua yaitu struktur data. Di sini ada TF shape yaitu adalah menjumlahkan atau menampilkan semua datanya. Di sini ada 9 baris dan 9 kolom. Masuk ke DF info. DF info ini adalah untuk mengetahui di sini ada missing value atau tidak. Terdapat rekornya yaitu 0 sampai 768 dan memiliki 9 kolom. Di sini tidak ada missing value-nya dan data targetnya yaitu diabetes. Langkah selanjutnya yaitu DF income atau hasil itu untuk menambahkan daftar penyakit atau pasien yang terkena penyakit dan tidak terkena penyakit diabetes. 0 itu adalah yang tidak terkena diabetes itu berjumlah 500. Sedangkan yang terkena diabetes atau dengan nilai 1 ini itu terdapat 268. Masuk ke statistik deskriptif atau DF deskriptif itu untuk menampilkan median atau nilai rata-rata dari suatu data. Oke, nanti akan dihasilkan dari sini, menentukan hasilnya, misalkan ya, umur ada yang berusia 20 tahun, ada jumlah datanya ada 300, usia 30 atau 150, 40 atau sekitar 90, dan sebagainya. Masuk ke korelasi antar fitur. Ini adalah untuk menampilkan korelasi matriknya untuk penyakit diabetes apa saja yang mempengaruhinya. Di sini glukosa yang tertinggi dengan nilai 0,47 yang mengaruhi ya, dari hasil diabetesnya. Dan sedangkan yang terrendah yaitu sting thickness-nya. Masuk ke missing value. DF itu untuk menampilkan data missing value-nya. Masuk ke kolom zero, data atau kolom glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, yang jumlah datanya 0, nanti akan diganti dengan nilai mediannya. Masuk ke modeling. Modeling yaitu DF drop adalah untuk mengupload datanya, untuk import datanya, upload datanya, meload datanya, dan DF include untuk mengeksekusi datanya. Sini ada data trainingnya dan data testingnya. Di sini saya menggunakan 80 data training dan 20 data testing.
Di sini saya menggunakan tiga klasifikasi, yaitu ada logistik regression, ada KNN dengan jarak menggunakan approach 5, K ke 5, ada SVM. Setelah itu data diolah dan menampilkan jumlah hasilnya. Di sini logistik regression mendapatkan akurasi 0,71 dan datanya yang dibaca yaitu yang tidak terkena diabetes 82 dan 18 dan yang terkena diabetes itu 27 dan 27 atau sekitar 54. Sedangkan KNN itu mendapatkan nilai skor juga sama 71, data yang tidak terkena diabetes itu 78, data yang terkena diabetes dan skornya 55, sama dengan datanya 100 dan 54. Bahkan SVM sini yang tidak terkena diabetes itu 80 dan yang terkena diabetes itu advance skornya atau 59. Prosesornya 77 dan 64, rekalnya 84 dan 54 dengan mendapatkan akurasi 0,73. Dengan data yang tidak terkena diabetes itu 84 dan 16, yang terkena diabetes itu 25 dan 29. Dan masuk ke perbandingan akurasi. Di sini akurasi regression, KNN, dan SVM dari data testingnya yang sudah diolah di sini dan mendapatkan perbandingan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu optimasi model. Di sini saya menggunakan optimasi model. Di sini kan yang tertinggi itu SVM. Saya menggunakan model menggunakan SVM menggunakan grid search CF dengan parameter C, gamma dan kernel. Dengan maksimum nilai maksimumnya itu 10 dan minimumnya 0,1, gamma itu 0,01 minimum dan maksimumnya 1 dan karena menggunakan RPM. Gridnya menggunakan CF5 dan di sini scoring F11. Kenapa saya memilih scoring F11? Karena datasetnya tidak seimbang antara data yang terkena diabetes atau yang tidak terkena diabetes. Lalu nanti datanya akan nih, diolah dan mendapatkan hasilnya. Di sini kan C-nya 10, yang tadi saya bilang, dan gamanya itu 0,01 paling minimum, dan kenalnya yaitu RPF. Setelah diotimasi, itu mungkin ada nilai atau data yang tidak seimbang akan disimpangkan dan mendapatkan akurasi akhir yaitu 71. Dengan IPM-nya nilai dataset yang tidak terkena diabetes itu 84 dan 16 dan sedangkan yang terkena diabetes itu 28 dan 26. Sekian dari penjelasan saya, tidak ada kata yang tidak berkenakan, mohon maaf, terima kasih.